Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Dumoroso 2, yang terhormat Bapak Guru SD Dumoroso 2 serta karyawan SD Dumoroso 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan maupun nikmat yang lainnya. Marilah kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya, syafaat yaumul qiyamah maupun syafaat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Guru SD Dumoroso 2 yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan definisi membangun budaya positif di sekolah. Saya Muhammad Ridwan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Oh ya Bapak Ibu Guru, ini ada pertanyaan sedikit. Apakah peran kita sebagai guru, mungkin bisa dijawab, apakah peran kita sebagai guru? Pak Mutufar, apakah peran kita sebagai guru? Guru mengajar dan mendidik anak sebagai. Oke, terima kasih. Mendidik ya, jadi tugas kita yaitu mendidik. Mungkin Pak Riz? Pengajar, motivator, apalagi fasilitator, oke, pengayom, oke, sebagai teladan, oke. Terima kasih. Mungkin bisa kita lihat. Nah, ini definisi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita dituntut untuk menjadi guru, yaitu pertama tadi menjadi pengajar, motivator, pendidik, serta kita juga sebagai teman atau rekan sejawat beserta anak didik kita. Ini definisinya menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Jadi anak lahir itu kayak kertas kosong yang sudah ada garis-garisnya. Jadi anak itu sudah ada bakat. Kita sebagai pendidik atau guru, kita hanya menebalkan, mendidik anak-anak itu biar sesuai dengan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun. Tadi ada yang jawab menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku. Bukan dasarnya saja, bukan dasarnya hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter,
Itu jadi guru itu memang yang paling sulit itu mendidik karakter anak. Jadi apalagi kita sebagai pendidik guru di sekolah dasar, yaitu menjadikan karakter anak biar menjadi karakter yang baik, sopan santun, berperilaku di kalangan sekolah maupun di kalangan masyarakat untuk pendidikan karakternya anak. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, serta tentunya dengan murid itu sendiri. Jadi mohon maaf Bapak, jadi budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu guru. Jadi ketika ada satu guru mempunyai program budaya positif, tidak bisa serta-merta sendiri. Jadi tanpa dukungan dengan rekan-rekan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah serta orang tua, kita tidak bisa menjadikan anak untuk menjadi budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi yang sesuai saya sampaikan jauh-jauh hari, bahwasanya ketika kita mempunyai program, kita jalan sendiri bisa, tapi kita pasti merasa kewalahan ketika kita mempunyai program itu sendiri tanpa dukungan dengan jenengan-jenengan atau dengan rekan sejawat. Dan ketika kita punya program baik, rekan sejawat sudah setuju. Apakah ketika kita punya program dengan rekan itu baik, kepala sekolah tidak setuju, apakah kita jalan? Jalan tidak kira-kira, Pak Gus? Tidak ya. Jadi semua dukungan itu harus jalan semua. Dari kita sendiri, rekan sejawat, kepala sekolah. Nah ini yang terakhir, kita punya program bagus, kepala sekolah mendukung. Nah ini yang terakhir, ketika orang tua pun itu tidak mendukung, apakah jalan? Tidak ya. Jadi program bisanya jalan itu semua sektor mendukung. Jadi dari kita sendiri, rekan sejawat, kepala sekolah mendukung, orang tua mendukung, serta lingkungan masyarakat yang mendukung. Insya Allah program itu akan berjalan dengan baik. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa saja? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila. Coba kita garis balik profil pelajar Pancasila. Ada berapa coba? Ada? 6, oke. Betul sekali Pak Doli. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, coba ini sebelum saya lanjut ke slide profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, oke. Terus yang kedua, ada kebinekaan global, oke 2. Terus yang ketiga, bergotong royong, oke. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis, serta yang terakhir kreatif. Nah ini coba. Oke, profil pelajar Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah di Haji Muroso kita sudah menerapkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saking sayangnya kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap paginya kita pembacaan Asmaul Husna yang dilakukan sebelum masuk ke kelas. Kebinekaan global. Ini saya yakin Bapak Ibu guru setiap hari bahkan setiap minggu terus mempelajari menyakinkan anak untuk berkebinekaan global. Terus yang bergotong royong, ini juga kita sudah diprogramkan setiap pagi setelah kita baca Al-Husna, kita bergotong royong membersihkan
sampah. Kreatif. Nah, kreatif ini sangat bagus sekali. Contohnya di kelasnya ini gurunya berkreatif, anak-anak suruh membuat medik, yaitu berupa wayang. Itu sangat bagus sekali. Kreatif termasuk itu bernalar kritis, mandiri. Oke, itu sudah ada di profil pelajar Pancasila yang diterapkan di SD Temburoso juga. Penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Jadi tadi saya sampaikan untuk dukungan dari semua elemen. Elemen itu termasuk elemen di tingkat sekolah, yaitu di rekan sejawat beserta kepala sekolah, terus elemen di masyarakat yaitu di lingkungan beserta orang tua siswa, yaitu makanya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Jadi tadi insya Allah kalau elemen semuanya tiga mendukung, program positif di sekolah akan berjalan dengan baik. Masuknya budaya asing tanpa filter yang sering kali ditiru oleh murid kita merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin besar. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi maksudnya budaya asing tanpa filter. Maksudnya budaya asing itu katakanlah budaya asing dari luar negeri. Untuk anak zaman sekarang itu zaman yang sangat modern, jadi anak-anak itu rata-rata sudah banyak yang bermain HP. Makanya jangan bosan-bosannya kita sebagai seorang pendidik atau guru untuk menyampaikan, untuk mengontrol ke siswa, bahasanya jangan sampai anak-anak itu masuk ke budaya asing yang tidak ada tanggung jawabnya. Katakanlah di budaya luar negeri lah, katakanlah yang menurut di Indonesia itu kurang baik. Pertanyaan pemantik, nah ini nanti kalian jawab setuju atau tidak gitu ya. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju atau tidak dengan? Setuju. Oke, dari Pak Gus setuju. Mungkin ada yang lain? Tidak setuju atau Pak? Oke. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi mungkin jawabannya Pak Gus yang setuju itu mungkin anak ketika tidak didukung dia tidak akan merasa bersalah. Mungkin dari Pak Gus seperti itu. Dan mungkin dari Pak Gopal tidak setujunya. Jadi anak ketika dukung itu bisa diskresi katakanlah atau bisa membuat dendam, itu juga bisa. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini kan bagus. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini berarti memberikan katakanlah duit. Oh, ketika ada yang juara kelas,
mungkin kita kasih reward, hadiah atau tepuk tangan atau mungkin penghargaan ke teman-teman lainnya. Setuju atau tidak nih? Setuju. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau bisa disebut dan dinamakan segitiga restitusi. Jadi untuk keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu untuk menciptakan konsep utama budaya positif. Jadi nanti apa itu keyakinan kelas, apa itu segitiga restitusi, apa itu 5 posisi kontrol, nanti akan saya bahas satu persatu. Satu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini yang pertama. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya. Ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu dari Stephen R. Covey. Yang kedua, disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ketika itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Itu Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470 di buku Ki Hajar Dewantara. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jar wayang nora mau ngelepasin panggrih nging uga kuat kuasa amar diri priyangga. Kemerdekaan itu artinya tidak hanya melepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini untuk Bapak Ibu guru. Jadi kata-kata untuk kurikulum merdeka bukannya merdeka jadi penjajah, tidak. Jadi kata-kata
Merdeka Belajar itu dari sini, yaitu menuntut kita untuk berfokus kepada murid itu berkolaborasi. Ada yang namanya tadi profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif menurut unsur utama dalam mewujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Ini yang bentuk kontrol budaya positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu disiplin positif. Untuk bertujuan ini disiplin positif, jadi biar murid berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, serta bertanggung jawab. Yang kedua, dari 6 tadi, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ribet tadi dari restitusi tadi. Ini motivasi perilaku manusia. Diana Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang tadi, apakah panjenengan Bapak Guru setuju ketika murid diberikan reward? Setuju. Nah, ini ketika kita belajar menurut Dian Johnson tadi di bukunya, alasan motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Johnson ternyata itu kita memberikan reward itu ternyata salah. Jadi memberikan reward kepada anak itu ternyata salah. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu dari guru. Jadi ketika anak itu diberikan reward, itu dalam pemikirannya hanya gini, nanti saya harus juara dan saya nanti akan diberikan hadiah sama Bapak Ibu guru. Itu hanya motivasinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dari Diana Johnson. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ketika anak itu dikasih reward, besoknya lagi akan seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya seperti tadi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan untuk disiplin positif. Hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal.
Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Alfiton Unised di River tahun 1993. Wawancara ASB Annual Conference Maret 1995 mengemukakan penghargaan maupun dukungan adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, gitu ya. Jadi ketika kita memberi kredit salah satu anak, itu sama dengan menghukum temannya yang lain. Jadi membuat mental anak-anak yang lain itu, kalau mungkin ada motivasi dia lebih semangat. Kalau mentalnya yang tidak kuat itu biasanya alah, biar kita aja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Barusan 2004. Nah, ini hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi yang tadi, yang pertama kali ada pertanyaan dari saya tadi, menghukum anak itu untuk anak ataukah Anda setuju? Nah, ini kalian karena belum ada penjelasan, ini penjelasannya. Jadi ternyata menghukum itu hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu untuk belajar dari kesalahan siswa. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak ini nanti dijawab, hanya menjawab hukuman atau konsekuensi saja, karena kita sudah belajar dari tadi, belajar sedikit, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi ini? Yang pertama konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJK. Hukuman ya, hukuman. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. 3. Membuat kesepakatan kelas. Nah,
keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan pada nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. 1. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. 2. Menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Yang keempat, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Umpan balik harus dilaksanakan. Yang keenam, hasil diskusi disimpulkan. Yang ketujuh, konsekuensi jika ada kesalahan yang dilanggar perlu diputuskan. Yang kedelapan, mengevaluasi kembali kesepakatan. Yang kesembilan, hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Jadi kita untuk menghindari hukuman dari anak-anak ini ada kegiatan membuat keyakinan kelas sesuai yang mungkin yang pernah saya singgung ke bawah. Mungkin sebelum ajaran baru, siswa itu diajak berkolaborasi. Kita berkolaborasi anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai, kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dari siswa-siswa itu sendiri. Misalkan semua siswa itu mencatat kesepakatan kelas, ditempelkan di depan. Nah, itu dibilang mana konsekuensi yang baik, yang tidak dilanggar. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, dia itu sudah tahu, oh ada keyakinan kelas dan konsekuensinya sudah tahu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kedua, semua usulan dari murid ditulis dan ditempel pada papan tulis. Ini yang tadi saya. Guru meminta semua murid di kelas untuk menulis apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Tadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ketika kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas. Jadi yang kalimat disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Ini contohnya, anak membuat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat. Itu kan tidak boleh, kan kata negatif. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengarahkan anak untuk menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Menjadi datang tepat waktu. Jadi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini setelah ditulis, ditempelkan di depan papan tulis, adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas. Ini contohnya. Nah, ini kesepakatan kelas 4. Contohnya datang tepat waktu. Itu tidak ada kata negatif. Selalu mendengarkan apabila ada yang berbicara. Tidak boleh berbicara sendiri-sendiri. Saling menghormati dan saling membantu.
Terus tunjuk tangan bila ingin berbicara. Selanjutnya lagi menjaga kebersihan lingkungan, selalu sportif. Itu contoh kesepakatan di kelas 4. 4 posisi kontrol guru. Nah, ini yang posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, itu tadi apa budaya positif atau tugas dari Bapak Ibu guru. Ini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama pendukung, yang kedua ada membuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang terakhir adalah manajer. Jadi ketika kita ada anak yang melakukan kesalahan, posisi kita yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer yang paling tinggi. Guru berbuat menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Ini guru berkata, katakanlah ini contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu tidak boleh. Hasilnya yaitu memberontak, menyalahkan orang lain. Kalimat dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Itu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Gitu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri. Yaitu kalau kita berbuat orang merasa bersalah, jadi setelah ada keyakinan kelas tadi, murid merasa bersalah, nanti hasilnya akan ini merasa diri sendiri. Identitas berhasil, ini gagal, tapi kita bertindak di identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Kita seorang pendidik katakanlah sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ketergantungan itu hasilnya kalian di dunia berkualitas, murid melakukan guru di sebagai murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Pemantau menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Dan setelah disesuaikan tadi, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratnya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang identitas berhasil, kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah diri. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita dudukkan, kita sebagai manajer, yaitu pertanyaannya contoh seperti itu, apa yang kita yakini. Setelah kita meyakini kesepakatan kelas tadi, contoh anak terlambat, apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, biar anak yang berbicara, biar anak yang berkonsekuensi diri, menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata,
bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan tersebut. Ketika terlambat, minta konsultasi dengan guru, mungkin guru bisa menjelaskan, oh berangkatnya bisa lebih awal. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikannya diri, yaitu posisi manajer. Penentuan disiplin, menerapkan disiplin positif. Nah, ini yang terakhir, menerapkan budaya positif, yaitu ada yang namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin yang sampai hari ini yang kalian tahu, mungkin kan ada yang namanya segitiga siku-siku, ada yang namanya segitiga sama kaki, atau yang lain. Kalau sekarang ada kata-kata segitiga baru untuk kita, yaitu segitiga restitusi, yaitu ada 3 posisi, yaitu yang pertama stabilkan identitasnya, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak ada yang telat, katakanlah contoh tadi ada yang terlambat, kita stabilkan identitasnya dulu. Oh maaf Pak, saya terlambat, gini bla 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 bla. Katakanlah tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru berbicara kepada murid, kamu itu salah karena kamu datang terlambat, gini bla 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 yang lain. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid A ketika dia telat, kita sudah punya kesepakatan kelas tadi, kita hanya melakukan keyakinan kelas tidak boleh terlambat. Apakah perbuatan siswa itu betul atau salah? Setelah salah, keyakinan kelasnya bagaimana yang telah disepakati semua siswa. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu dari Johnson 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi tadi ketika contoh ada murid yang telat, kita restitusi, kita cari. Jadi manfaat untuk restitusi adalah untuk fokus pada solusinya. Jadi solusinya bagaimana agar siswa itu tidak telat, kita carikan solusi yang lebih baik. Segitiga restitusi tadi, 1 menstabilkan keadaan, 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga keyakinan kelas. Mengembangkan budaya positif adalah kebutuhan perubahan di sekolah. Terima kasih. Mungkin dari saya telah menjabarkan banyak beberapa hal dari segitiga restitusi, budaya positif, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Anakku, sesuai dengan kesepakatan kemarin, bahwasanya hari ini Pak Mindan beserta kalian akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan yang harus dipatuhi laki-laki maupun putri. Jadi kalau kalian belum tahu keyakinan kelas, itu mungkin sampai hari ini kalian yang hanya tahu itu tata tertib, tahu ya, tata tertib ya. Jadi keyakinan kelas itu kayak tata tertib. Kalau tata tertib itu seluruhnya biasanya di satuan kerja atau satuan unit sekolah kalian. Terus kalau keyakinan kelas itu beda antara kelas kalian dengan kelas sebelah atau kelas 4B, itu beda. Jadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas
setelah kalian nanti membuat keyakinan kelas, nanti itu sudah disepakati kalian. Katakanlah oh si A buat kesepakatan kelas apa, dan B apa. Nah, setelah jadi nanti kita pilih yang paling terbaik. Kesepakatan kelas itu dipilih yang terbaik. Setelah nanti jadi, nanti didokumentasikan dan nanti ditempelkan di depan. Itu kesepakatan kalian. Dan kesepakatan kalian karena itu sudah disepakati. Jadi kalau nanti kalian melanggar itu sudah ada kesepakatannya. Kesepakatannya contohnya apa saja nanti kalian tulis menurut kalian. Gitu ya. Nanti ditulis satu persatu, nanti akan saya kasih kertas, nanti ditulis, habis ditulis nanti menunggu Pak Bidan, setuju dari Pak Bidan, ditempel ke depan. Oke? Anak-anakku, sudah ditulis semua? Nah, sudah ditulis, mohon ditempel satu persatu urut ya. Yuk lanjut. Lanjut, yuk, ayo semuanya belum gambarkan di depan. Satu. Ya, bisa duduk kembali ya. Jadi, anak-anakku, ini kesepakatan kelas kalian ya. Saya bacakan dari satu persatu. Ada yang kesepakatan mendengarkan guru berbicara, selalu berkata sopan, selalu sportif, menjaga kebersihan lingkungan, tunjuk tangan bila ingin berbicara, saling menghormati dan saling menghargai, saling mendengarkan apabila ada yang bicara, jaga kebersihan, peduli teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini ada kesepakatan kalian. Kesepakatan kalian ada yang satu negatif, yaitu tidak boleh datang terlambat. Jadi kita sepakati menjadi kalimat yang positif, yaitu hadir tepat waktu, gitu ya. Jadi yang kalimat negatif kita ganti dengan kalimat yang positif. Nah, setelah ini jadi keyakinan, ini jadi 6, gitu ya. Ini yang kalimat negatif saya lepas menjadi keyakinan menjadi 6. Anak-anak, karena kesepakatan kelas sudah jadi untuk biar kalian disiplin, biar ini tidak yang membuat hanya panggilan saja. Jadi kalian harus membuat pernyataan, yaitu pernyataannya lewat tulis nama dan tanda tangan. Jadi biar nanti kamu tahu kesepakatan kelas ini kamu juga yang membuat. Untuk yang pertama di sini Dek, kamu tulis nama dan tanda tangan ya.
dan sini. Oke. Nah, yang agak besar ya, besar. Tanda tangannya sebelah sini ya. Nanti ini saya dokumentasikan, saya tempelkan di medik. Oke, tanda tangan yang besar. Oke, lanjut yang kedua, maju. Ketiga, maju. Oke anak-anak, kesepakatan kelas, tanda tangan kelas sudah kalian sepakati semua. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi cukup sekian untuk pembelajaran keyakinan kelas. Sebelum saya akhiri berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.